Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Katakan shalom. Lebih lagi katakan shalom. Haleluya. Yang bersuka cita hari ini boleh sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saya percaya kita semua boleh ada saat ini bukan karena kuat dan gagah setiap kita, amin. Tapi karena perkenanan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan buat setiap kita. Mari sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang, kami bawa kerinduan kami. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau sembah Engkau. Sebab Engkau Allah mulia, Engkau Allah yang kami cinta Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami boleh jadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan surga boleh bersuka cita atas setiap pujian dan penyembahan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Allah kita. Katakan amin. Sebab ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau datang padamu, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami bawa sembah kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Katakan Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, dan sahabatku. Terindah, termanis Engkau bagiku. Sambil angkat tangan menyatakan kepada Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Berikan syukur-Mu bagi Tuhan. Katakan pujian ini. Kerinduanku datang padamu, sebab Engkau Allah mulia Tuhan. Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Katakan Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku. Oh, terindah, termanis Engkau bagiku. Mari sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua
kami sembah Engkau. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari angkat sembahmu di hadapan Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami angkat ucapan syukur kami hari ini Tuhan. Kami nyatakan tidak ada seorang pun yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubahkan hidup kami. Oh Yesus Tuhan, Engkau satu-satunya Allah kami. Engkau satu-satunya batu karang kami yang teguh Tuhan. Kami bawa sembah kami hari ini. Mari terus sembah Dia. Oh Engkau Allah kami. Haleluya. Kami angkat sembah kami Tuhan. Kami angkat tangan kami. Kami nyatakan Engkau Allah yang layak untuk disembah. Mari terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Terus sembah Dia, angkat rohmu menyembah Dia. Haleluya. Terus kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Mari sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan sembahmu di hadapan Tuhan. Nyatakan ku sembah Engkau Tuhan. Oh ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari lebih lagi nyatakan kepada Tuhan, ku sembah Engkau. Sembah Kau Tuhan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Tuhan kami sembah Kau. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti seperti Kau, Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Katakan haleluya, haleluya, haleluya.
Sebab tidak ada seorang pun yang seperti Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau sangat baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu lewat setiap pujian penyembahan kami lebih lagi. Mari sama-sama umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang bersuka cita, sama-sama sorakan amin. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita Allah yang sungguh baik, bersama-sama lambaikan tangan, angkat jempolmu, nyatakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari sambil tepuk tanganmu, nyatakan kebaikan Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Sambil angkat jempolmu nyatakan. Engkau baik, teramat baik. Nyatakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sama-sama nyatakan pujian ini. Sebab Engkau Allah yang sungguh baik. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sama-sama nyatakan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah. Bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami bagi Engkau. Membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik Tuhan. Ini ucapan syukur kami di dalam hidup. Sambil lambaikan tanganmu nyatakan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Kami percaya Engkau Allah sungguh baik. Engkau teramat baik buat setiap kami Tuhan. Yang percaya Tuhan kita sungguh Allah yang baik. Katakan haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Kami mau bertepuk tangan Tuhan. Kami nyatakan Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Oh, beri sambil angkat tanganmu. Katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Yes, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik.
Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau yang terindah di dalam kehidupan kami. Mari masih dalam hadirat Tuhan saudara. Kita nyatakan kebaikan Tuhan. Kita nyatakan kesetiaan Tuhan. Sebab Engkau yang terindah dalam setiap hidup kami Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup menolong setiap kehidupan kami. Mengubahkan setiap kehidupan kami. Membebaskan setiap jiwa kami yang terbelenggu Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Biar semua lidah mengaku kebesaran nama-Mu Tuhan. Semua lidah kan mengaku bahwa Engkau Yesus, bahwa Kau Yesus Tuhan Rajaku. Mari nyatakan pujian ini kepada Tuhan. Nyatakan Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami cinta Engkau lebih dari segalanya. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan. Biar nama-Mu terus yang ditinggikan dalam kehidupan kami Tuhan. Semua lidah kan mengaku bahwa Engkau Yesus, bahwa Kau Yesus Tuhan Rajaku. Oh, biar semua lidah mengaku Tuhan kebesaran nama-Mu. Biar setiap lutut bertelut mengaku Engkau Yesus Tuhan, satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami Tuhan.
angkat sembahmu, angkat ucapan syukurmu pada Tuhan. Nyatakan Tuhanmu, Tuhanku yang terindah. Shandalalabaya sialalabaya shandalalabo. Engkau yang terindah Tuhan. Kami bawa sembah kami Tuhan. Kami nyatakan Engkau Allah kami. Engkau Allah kami satu-satunya. Engkau Allah yang setia Tuhan. Oh, katakan ku sembah Engkau. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku bahwa Engkau Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Mari angkat tanganmu, nyatakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut dan bertelut menyembah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Engkau Allah kami Tuhan. Kami tinggikan namamu selalu. Dan semua lidah dan mengaku bahwa Kau Yesus, bahwa Kau Yesus, Tuhan Raja. Bahwa Kau Yesus, bahwa Kau Yesus, Tuhan Raja. Bahwa Kau Yesus, bahwa Kau Yesus, Tuhan Rajaku. Sorakan haleluya, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom, mari mendengarkan warta minggu ini. Mari para jemaat bergabung dalam Free to Share yang biasa disebut Komsel. Hubungi Pak Emmanuel untuk info lebih lanjut. Ibadah Women's Warrior minggu depan akan dilayani oleh PDM Fani Mandi. Ibadah Dewasa Muda minggu depan akan dilayani oleh Evangelis Henry Lasut. Sabtu minggu depan, Blessing Youth Community akan mengadakan podcast berjudul Bertobat Sebelum Terlambat. Ibadah minggu depan berjudul Bertahan di Tengah Badai akan dilayani oleh Pendeta Dr. Yabes Marbun. Bagi jemaat yang ingin didoakan, dapat mengisi form permohonan doa yang tertera pada chat selama ibadah berlangsung. Untuk persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer pada rekening yang tertera. Dan telah tiba saatnya untuk kita mendengarkan khotbah. Hari ini saya akan mencoba membawakan melangkah dengan iman. I am possible, katakan sama-sama I am possible. Ya, I am possible. sama pandemik yang berkepanjangan. Ya, pandemik yang berkepanjangan ini kita nggak tahu mau sampai kapan. Pro dan kontra mengenai vaksin, ada yang di lockdown, belum lagi generasi yang ketiga, mutasi ketiga dari India membuat kita tuh sama-sama jadi bertanda tanya. Kapan pandemi bisa
bisa berakhir. Ya, kalau kita baca tahun 1902 itu ada flu-nya Spanyol itu kurang lebih 2 tahun Bapak Ibu. Ya, terus dengan pemikiran-pemikiran seperti itu membuat kita jadi bertanya-tanya lagi. Ya, hari ini kita coba sama-sama belajar. Ya, semoga ini adalah lanjutan daripada khotbah yang telah disampaikan oleh Pak Yabes minggu kemarin, konsisten. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus tetap konsisten. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya, Dia akan selalu menjaga kita, memberikan kebutuhan kita, Dia akan menjawab doa-doa kita. Katakan amin. Oke, next. Amin. Oke, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berpikir pada saat kita anak-anak dulu. Ya, 1 Korintus pasal 13 ayat 11 berkata seperti ini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti anak-anak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, kita belajar, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita mundur, kita flashback. Ya, kita bisa berada di titik ini tentunya melalui sebuah proses. Ya, nggak jarang, seringkali Tuhan selalu membantu kita keluar dari pergumulan kita, kesulitan kita, apapun itu, ekonomi, pekerjaan, jodoh, terus apapun itulah. Ya, kita belajar waktu ketika kita masih anak-anak, kita baru lahir, bayi baru belum ada 2 tahun, belum ada 1 tahun, kita makanannya itu bukan dikasih itu makanan yang lembek. Ya, hari ini ada ya tentunya anaknya Pak Yabes, si Ella kan, nggak mungkin tiba-tiba kita ajak makan, kita lagi makan kuliner ke katakanlah ke Marco, kita makan seafood, nggak mungkin dicekokin makanan seafood, betul ya? Ya, yang pasti tetap makanannya tetap. Ya, kenapa? Karena pada saat sekarang Ella itu nggak tahu enaknya seafood itu seperti nggak tahu. Dia taunya apa? Dia taunya lapar, dia nangis. Dia taunya haus, dia nangis. Segala sesuatu dia cuma bisa melakukan itu. Makanya dia bertindak seperti anak. Kemudian beranjak seumuran Elo. Oke? Dia juga nggak tahu enaknya seafood itu nggak tahu. Cara berpikirnya pun masih berpikir, oh yang penting bisa jajan. Yang penting ada teman main. Oh, ada si Nicholas datang main. Ada kalau saya datang bawa anak saya si Kenneth, kok gitu. Ya kan, kalau dia datang ke rumah saya, dia bawanya taunya kepengennya berenang. Itulah pikiran seorang anak-anak. Beranjak ke anak saya, Kenneth dan Kela, udah beda lagi. Gak mungkin pikiran seorang Kenneth akan berpikir, oh iya, yang penting saya makannya makanan baik. No. Cara berpikirnya juga udah pindah. Dia udah ngelihat sesuatu itu udah bukan sesuatu yang apa ya? Kepengen terus. Mungkin si Elo kalau dia tidur nginep di rumah saya, mungkin setiap hari dia akan bilang sama maminya, nih berenang. Mungkin setiap hari. Ya kan? Tapi kalau anak udah seumuran Kenneth, kenapa? Karena kolamnya itu udah ya dulu mungkin waktu Kenneth seumuran si Elo, mungkin dia masih bisa berenang di kolam renang. Di kolam renangnya saya gitu kan. Tapi kondisi sekarang ya mungkin ada yang namanya bosen. Kenapa? Karena dia tahu, dia sudah mengalami, dia sudah tahu, sehingga ketika dia pindah ke satu kolam yang lebih besar, dia punya cara pandang yang berbeda. Dia udah bukan berenang lagi. Kalau Elo masuk ke rumah saya, main ke rumah saya berenang, dia itu bukan berenang, main air. Ya, bukan berenang. Sama, Kenneth mau berenang, dia bukan berenang, dia main air. Tapi kalau pindah ke kolam yang lebih besar, pola pikirnya itu udah bukan main air lagi, berenang. Kalau misalkan diajak ke tempat, ada kolam renang, pola pikirnya udah berbeda. Ya, beranjak lagi nanti dari Kenneth. Jadi yang harus kita pahami adalah iman itu sama halnya seperti anak-anak. Sama halnya seperti pertumbuhan hidup kita. Ketika kita anak-anak beranjak
dewasa, beranjak remaja, sehingga akhirnya kita bisa dikatakan sebagai orang tua. Ya kan, pola pikir kita berbeda. Dulu Bapak Ibu ketika saya masih anak-anak, ketika saya masih kuliah, kayaknya kalau bisa datang ke kampus. Waktu sekolah bisa datang ke sekolah bawa mobil, kayaknya enak. Ya kan? Gengsinya naik. Ya. Dulu waktu lagi SMA, lagi kuliah, waduh ketemu barang yang bagus. Ya. Handphone dulu zamannya sekolah, zamannya kuliah itu Nokia 8250 dikatakan handphone sejuta umat. Kayaknya kalau mau punya itu kayaknya wah banget gitu. Punya sesuatu yang baru, ya, keluar generasi terbaru, model baru, kita kepengen beli. Tapi Bapak Ibu, beranjak sampai sekarang ketika saya dewasa, kalau bukan istri saya yang bilang, udah deh handphone ganti. Saya pernah Bapak Ibu, handphone saya, ya, sama kalau handphone yang sekarang itu, ya modelnya itu sekarang kalau saya pegang itu kan ada pennya. Jadi kita bisa tulis-tulis di handphone. Saya dulu Bapak Ibu ada handphone dari Cina, sama modelnya. Cuman yang membeda, pennya itu bukan dari pen handphone, dari tusuk gigi. Karena buat saya handphone itu adalah alat komunikasi. Yang penting orang telepon kita bisa say hello, kita dihubungin bisa. Jangan kita punya handphone canggih-canggih, kita punya handphone Android, tapi di telepon pun nggak bisa. Di WhatsApp pun nggak dibaca. Ya kan? Bahkan saya kemarin ada cerita sama Ibu Gembala kan. Oh, ternyata sekarang ada tekniknya. Ya kan? Tinggal di end-chat. Jadi seakan-akan orang itu nggak tahu. Kita tuh nggak tahu, kita punya alasan, kita nggak tahu kalau kita ternyata lagi di WA. Jadi buat saya pola pikirnya berubah gitu. Jadi saya udah nggak butuh lagi hal yang baru. Baju pun Bapak Ibu, saya nggak pernah kita setiap tahun lah, ya kalau menjelang Imlek umumnya pasti beli baju baru, ya kan. Istri saya kalau nggak beliin saya baju baru, dia selalu nanya, ayo kita beli. Ya udahlah, anak-anak dulu lah. Oh enggak, itu masih bagus, sudah pakai itu aja lah. Karena pola pikir yang berbeda. Karena buat saya yang penting ada. Sama halnya dengan iman. Saat ini, ya kita harus tahu dulu iman kita jangan seperti ketika kita udah berada di posisi ini, kita punya iman yang penting gue bisa makan bakso, yang penting gue bisa makan Indomie, yang penting bisa makan permen, es krim. Jangan. Kita pindah karena pola pikir kita sudah kita diperhadapkan dengan berbagai kehidupan, berbagai masalah. Kita harusnya lebih lagi, Bang. Ya. Oke, next. Beberapa tokoh Alkitab yang awalnya pemikirannya sama, Bapak Ibu. Sama. Dia udah berada di titik ini lalu tapi berpikir, kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak mungkin deh. Ya kan? Kita punya mobil yang mewah, punya rumah yang besar. Ya. Mungkin di seumuran Kenneth, seumuran Elo, seumuran Ella, mereka nggak punya pemikiran, kayaknya nggak mungkin deh ya saya bisa bawa mobil. Kayaknya nggak mungkin ya saya bisa bawa motor. Kayaknya nggak mungkin ya saya bisa beli rumah. Kenapa? Karena itu bukan masanya. Bukan masanya. Kayaknya nggak mungkin deh kita bisa jalan-jalan keluar negeri. Buat mereka itu bukan masanya. Tapi buat kita, ya, yang kita sudah notabene kita sudah tahu. Sebenarnya kita sudah tahu caranya. Ya, tokoh Sarah dalam Kejadian pasal 18 ayat 10 sampai 15 dikatakan sama dia, ya kan? Padahal Sarah dan Abraham ini adalah dua tokoh yang sangat besar dalam Alkitab. Ya, sejarah mencatat Abraham ini adalah bapak segala iman, istrinya Sarah, dan Sarah melahirkan Ishak ini pada waktu lanjut usia. Tentunya Bapak Ibu, perjalanan hidup mereka berdua, saya soroti Sarah, perjalanan hidup Sarah itu dia melihat suaminya Abraham benar-benar dipakai Tuhan, keluar, ditunjuk, ya kan?
Dan dia nggak sadar, dia nggak tahu, sehingga dia berani katakan sama Tuhan, apakah mungkin saya yang sudah tua lanjut ini bisa melahirkan? Ya, padahal dia dalam perjalanan hidupnya dia sudah dicekokin, dia sudah merasakan enaknya makan kepiting, dia sudah merasakan bagaimana rumah besar. Semua itu karena proses yang Tuhan izinkan. Tapi ketika dia melihat sesuatu yang menurut dia nggak mungkin, dia katakan seperti ini, akan berakhir aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua. Tapi Tuhan menjawab di ayat yang ke-13, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguh aku melahirkan anak sedangkan aku telah tua. Ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau dan waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak. Bapak Ibu, saat kita belajar, walaupun akhirnya Tuhan menjawab doanya Sarah, sesuatu yang menurut saya tidak mungkin, akhirnya mungkin. Ya, kita belajar. Sampai hari ini, saya yakin Tuhan itu sudah menjawab semua doa kita. Tapi terkadang kita tuh terintimidasi dengan pemikiran-pemikiran duniawi, dengan pandangan duniawi mengatakan, nggak mungkin lah. Kita lihat lagi tokoh Musa, Bapak Ibu. Ya, Keluaran pasal 3 ayat yang 11. Ya, dikatakan, siapakah aku ini Tuhan? Ya, Keluaran pasal 3 ayat 11 berkata, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya. Pada akhirnya setelah dia percaya sama Tuhan, Tuhan katakan, enggak, kamu yang akan membawa bangsaku keluar. Ya, tanda-tanda mujizat diperhatikan, diperlihatkan Tuhan, sehingga akhirnya Musa punya iman. Akhirnya dia katakan, akhirnya dia percaya, oke, bahkan laut dibelah sama dia. Ya, tokoh dalam perjanjian baru pun Maria, Lukas pasal 1 yang 34 berkata, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ya. Ini cerita di mana malaikat turun dan katakan kepada Maria, engkau akan melahirkan, engkau akan mengandung, dan akan melahirkan juru selamat yang disebut sebagai anak Allah. Maria waktu itu awalnya dia nggak tahu. Dia nggak percaya. Tapi Alkitab berkata Maria adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan. Tapi ketika itu datang sama dia, dikatakan engkau akan melahirkan, dia tahu, dia berpikir dengan logika dia, Bapak Ibu. Seringkali kita berkata nggak mungkin lah. Kenapa? Karena kita berpikir pakai caranya kita, dengan logikanya kita. Nggak mungkin deh. Mana mungkin saya bisa melahirkan? Saya juga belum bersuami. Mana mungkin saya bisa mengeluarkan bangsa yang begitu besar? Saya siapa? Sarah katakan, mana mungkin Tuhan? Saya ini sudah tua. Kalau kita tarik kesimpulan, benang merahnya Bapak Ibu, dari ketiga tokoh ini, dikatakan tidak mungkin itu kenapa? Karena mereka berpikir dengan logikanya dia. Nah, Bapak Ibu, beberapa perkataan klasik tentang kemustahilan di dunia ini. Next. Ya, ini adalah penemuan telepon. Ya, pernyataan Presiden Rutherford Hayes, dia katakan ini adalah penemuan yang luar biasa. Tapi siapa yang akan mau menggunakannya? Hari ini Bapak Ibu, ya, telepon, bahkan telepon ini kita gunakan, ini menjadi satu kebutuhan pokok yang nggak mungkin bisa kita lupakan. Kemarin saya ada meeting dengan salah satu investor untuk perusahaan saya. Ya, akhir meetingnya dia katakan seperti ini, bro, kalau saya ketinggalan dompet, saya masih bisa. Saya ketinggalan cincin, saya masih bisa. Saya ketinggalan notebook, saya masih bisa. Tapi ketika saya keluar dari kantor, beranjak dari meja, keluar dari rumah saya, keluar dari kantor, kalau handphone saya tidak ada di tangan saya, rasanya kayaknya gimana gitu.
menunjukkan bahwa handphone ini adalah sudah menjadi kebutuhan pokok. Balik ke zaman pada saat pertama awal kali telepon ditemukan. Siapa yang bisa mengira? Siapa yang bisa mengira faksimili itu bisa sangat berguna? Nggak ada. Tahun 2015, tahun 2008, 2009. Cikal bakal awalnya Tokopedia, Bukalapak, platform e-commerce. Siapa yang bisa mengira saat sekarang platform-platform seperti itu sangat dibutuhkan? Ya, mungkin tahun 2008, 2009 platform e-commerce Tokopedia atau sekelas Bukalapak sebelum adanya Shopee, Blibli, kemudian Alibaba, ya awalnya siapa? Bukalapak sama Tokopedia. Mungkin mereka yang punya kapital akan beranggapan mana mungkin sih orang kalau mau belanja kalau nggak ngeliat barangnya mana mungkin. Tapi sekarang Bapak Ibu nggak bisa dipungkiri platform ini, teknologi ini sangat dibutuhkan. GoFood, GoSend dulu punya pemikiran waktu pertama kali istri saya suka beli makanan via GoFood atau GoSend, saya selalu bilang, aduh jangan deh, udah deh, mendingan saya aja deh yang pergi, kamu mau beli apa sini, saya yang keluar. Tapi seiring berjalannya waktu nggak bisa dipungkiri, pola pikir berubah, mindset berubah, ya. Jadi sesuatu yang tadi kita pikir nggak mungkin, sekarang possible. Bapak Ibu, kalau kita balik ke era 90-an, ada satu film, ya. Bart Simpson, kalau masih ingat ya, biasanya yang generasi saya tahu. Ada satu sequel, ada satu cerita di mana nanti di kedepannya manusia itu akan dilayani sama robot. Saat ini mungkin kita akan berpikir, wah saya nggak tahu. Tapi mungkin ini bisa saja akan terjadi untuk cucunya Elok. Nanti ketika Elok sudah punya cucu, bisa saja robot akan melayani manusia. Di Jepang sudah terjadi kok, ya kan, sudah ada teknologi, tapi nggak menutup kemungkinan. Ya, hal yang tadinya nggak mungkin itu adalah. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berpikir, jangan berpikir dengan caranya kita, tapi coba berpikir dengan secara Alkitab, ya, secara iman. Kenapa hari-hari ini pemikiran itu sangat dibutuhkan? Jangan pernah berkata, kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak bisa. Next. Ini ada pernyataan Elvis Presley, ya, engkau tidak akan berhasil dalam bidang manapun, anakku, engkau harus kembali menjadi sopir. Tapi dia berani, dia dengan pemikiran dia katakan, enggak, saya bisa, enggak, gua bisa. Tapi kalau saat itu dia berpikir dengan mindset orang tuanya, oh ya nggak bisa, gue harus tetap jadi sopir truk. Dia hari ini nggak bakal dijuluki sebagai rajanya rock, tapi kita tahu karena kegigihan dia, karena dia berpikir out of the box, dia akhirnya berhasil. Podcast bulan kemarin waktu saya ditanya, kira-kira ada satu pertanyaan yang datang, ditanyakan sebagai YouTuber, apa yang harus dilakukan? Saya katakan, kalau 5-6 tahun yang lalu, ya, atau bahkan di era awal internet itu tahun 2000-an, booming itu 2000-an. YouTube itu belum ada. Kalau kamu tanyakan 5 atau 10 tahun yang lalu, saya mungkin akan katakan, ya udah deh, mendingan cari yang lain. Tapi sekarang Bapak Ibu, ya, YouTuber itu, bahkan Atta Halilintar dikatakan dalam penghasilan dalam sebulan itu hitungannya udah sebulan loh. Bukan per tahun. Ya, jadi kembali lagi pola pikir, ya, yang tadinya kita akan diintimidasi sama dunia. Kita akan diintimidasi. Kenapa? Karena ketika kita anak-anak, kita berpikir seperti anak-anak. Kenapa? Elo, Kenneth, Ella, anak kecil, dia pola pikir mereka, dia akan mengandalkan bapaknya, orang tuanya. Ketika nggak bisa apa-apa, dia akan lari ke orang tuanya.
Menurut dia nggak bisa. Tapi ketika bapaknya bilang, bisa, kamu tenang aja. Maka dia pun akan bisa. Sama hal seperti kita, Bapak Ibu. Ya, dunia itu adalah bapak duniawi kita. Bapak duniawi kita, dunia akan berkata sama kita, nggak mungkin lu nggak bakal bisa. Tapi ada Bapak kita yang di surga akan selalu mengatakan, kamu bisa. Cara mengalahkan kemustahilan, Bapak Ibu. Yang pertama, mengubah paradigma. Roma pasal 12 ayat kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan ubah cara pandang kita. Ya, kondisi seperti sekarang, ubah. Kita cari sesuatu yang orang lain nggak pikirkan. Sekarang Bapak Ibu bisa menikmati media online daring melalui Zoom. Kita bisa berkomunikasi dua arah. Tapi pernah nggak kepikiran, tahun 2019 awal, Zoom belum ada. Tahun 2020 ketika di launching, orang beralah, ini buat apa sih? Ya kan? Tapi coba lihat, kalau kita coba yang si penemu Zoom ini tahun awal pandemi dia berkata, oh iya nggak mungkin ya, nggak guna lah aplikasi ini. Toh sekarang juga saat itu kan udah ada apa sih? Facebook sudah ada, kemudian WhatsApp sudah ada, ya kan, telepon. Terus apakah tetap bisa komunikasi dua arah? Tapi terbatas. Tapi kalau saat itu dia tidak berpikir revolusioner, dia tidak berpikir out of the box, mungkin saat ini kita akan ibadah, Bapak Ibu. Kita akan ibadah melalui WhatsApp yang cuma bisa 8 orang. Ya kan, WhatsApp kan kalau mau streaming, bukan streaming, bisa video conference itu maksimumnya 8 orang. Ada teknologi untuk video conference, tapi itu biaya itu sangat mahal. Ubah cara pandang kondisi seperti sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Ya, jangan berpikir dari sisi duniawi, tapi berpikir kebalikannya. Next. Lukas pasal 1 ayat yang 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, Markus pasal 9:23 berkata, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang penting asal kita percaya, Bapak Ibu. Hancurkan intimidasi dan provokasi iblis dalam pikiran Anda. Siapa yang bisa menyangka GBI Mission Center bisa ada sampai hari ini? Siapa yang bisa menyangka Pak Yabes bisa menjadi gembala? Saya berteman sama Pak Yabes sejak tahun 2000, kita mulai dari 2009. Kami mulai intens 2013. Saya tahu dia tahu saya. Tapi karena Pak Yabes berpikir out of the box, Tuhan taruh visi misi sama dia tawarkan sama saya. Saat itu saya bukan latar belakang saya bukan teologi, Bapak Ibu. Saya sekuler, saya anak mami, saya anak emas, saya anak manja. Tapi saya nggak bisa berpikir hari ini saya bisa berbicara di depan Bapak Ibu, ya, dengan memberikan khotbah, ya, menceritakan pengalaman saya. Siapa yang bisa menyangka? Nggak ada. Saya dulu orangnya minder. Saya orangnya pemalu. Ya. Tapi ketika Pak Yabes katakan, enggak, kamu bisa. Siapa yang bisa menyangka? Dulu saya tidak pernah berpikir, oh ya udah baca Alkitab. Nggak ada serunya baca Alkitab. Bikin ngantuk. Ya kan? Tapi hari-hari ini, Bapak Ibu, saya ikutin apa yang Pak Yabes ajarkan. Udah baca aja, nggak perlu. Awalnya nggak perlu kita pahami, kita nggak perlu ngerti. Tapi hari ini saya sangat menikmati ketika saya punya permasalahan. Tiba-tiba ayat emas dari Alkitab akan berkata, kamu bisa.
Tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Semua itu bisa itu yang menguatkan, itu yang membuat saya bisa bertahan, keluar, berpikir out of the box. Kalau ngomong berbicara, saya pertama kali buka usaha Bapak Ibu tahun 2001. Saat itu saya bilang sama papa saya almarhum, papa saya waktu itu ya udah, ya dia kasih saya modal 15 juta. Saya masih ingat. Tapi ada satu masa papa saya ada ngomong seperti mas saya. Waktu itu papa kasih Indra cuma buat coba-coba. Papa pengen tahu Indra bisa apa enggak. Walaupun papa yakin saat itu Indra cuma buat main-main. Sekali lagi, ketika kita datang kepada dunia akan berusaha, akan mengintimidasi kita, akan memprovokasi kita nggak bisa. Jika Anda berpikir Anda dikalahkan, Anda kalah. Jika Anda berpikir Anda tidak berani, maka Anda tidak berani. Jika Anda ingin menang tetapi berpikir Anda tidak bisa, hampir dipastikan Anda tidak akan menang. Sebab orang yang menang adalah orang yang berpikir dia bisa. Bapak Ibu, perjalanan hidup saya selalu ditakutin dengan kekhawatiran, bisa atau enggak, bisa atau enggak. Ya, meskipun Bapak Ibu, meskipun sampai hari ini saya masih suka terintimidasi dengan pemikiran saya tidak bisa. Ya, tapi perjalanan hidup saya bisa katakan 99% kekhawatiran kita itu tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau kita 99% kita akan selalu terintimidasi. Aduh bisa gak ya? Saya pernah Bapak Ibu punya tagihan yang harus saya bayar, yang harus saya lunasi itu kurang lebih sekitar 30M. Supplier, distributor itu kalau telepon itu udah kayak makan obat. Pagi, siang, malam, sore. Jadi pagi ketika sampai kantor, staf saya bilang, Pak, si A telepon lagi, mau ngomong, oke. Saya katakan sebentar ya, lagi diusahakan, lagi diproses. Jam makan siang, setelah makan siang kan, ada lagi yang telepon dari supplier B. Begitu juga sebelum pulang ada lagi yang dari supplier C. Saya masuk dalam satu pemikiran, aduh, karena saya tahu persis customer saya belum bisa bayar. Saya jalanin itu selama kurang lebih 3 bulan, Bapak Ibu. 3-4 bulan. Stres saya. Stres. Tapi yang menguatkan saya setiap kali saya pulang, istri saya bilang, udah tenang aja, pasti lewat kok, pasti lewat. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya juga udah sharing sama Pak Yabes. Ya, saya juga sedang menitipkan doa saya. Ada 3 pokok doa, 3 pekerjaan. Sudah jalan. Ya kan? Tapi tetap aja membuat saya berpikir. Kan terkadang saya masih Bapak Ibu, walaupun setiap malamnya saya selalu ajak istri saya, minggu-minggu ini saya ajak istri saya, Beb, yuk kita doa, yuk kita doa. Orang ketika berhadapan sama masalah, ketika dia sudah nggak tahu lari, ketika dia sudah nggak tahu lagi harus lari kemana, dia akan pasti larinya ke atas. Dan itu yang saya lakukan. Dan setiap kali saya baca Alkitab, itu yang membuat saya bisa mematahkan intimidasi daripada dunia. Hari ini ketika saya dipersiapkan melangkah dengan iman materi ini, membuat saya semakin yakin lagi. Ya, kalau nggak ada yang nggak mustahil. Ya, ada beberapa program yang saya sama Pak Yabes sedang jalankan. Dan saya katakan sama Pak Yabes, oke, bro, kita jalan. Tahun ini kita begini dulu, tahun depan paling lama nih 2 tahun. Ya. Bahkan saya nggak tahu bisa apa enggak, tapi saya belajar. Ya, ada satu nanti pada saatnya saya yang akan ceritakan lagi sama Bapak Ibu, ya. Satu rencana yang hari ini kalau saya berpikir dari secara duniawi bisa nggak ya?
Tapi nanti Bapak Ibu, ketika itu sudah terrealisir, saya akan ceritakan. Hari ini Bapak Ibu, kita melangkah dengan iman. Yuk kita sama-sama belajar. Ya, jangan berpikir dari sudut pandang kita. Tapi biarlah kita tanya sama Bapak kita yang di surga. Karena nggak ada satupun di dunia ini seorang Bapak yang mau mengatakan kepada anaknya yang masih kecil, lu nggak bakalan bisa deh sekolah, lu nggak bakalan bisa deh kemana-mana. Enggak. Miliki perkataan yang positif. Amsal pasal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Positive thinking Bapak Ibu. Ya. Mulut kita punya kuasa. Kalau setiap hari kita bangun pagi bukan mengucap syukur kepada Tuhan, dan yang kita keluarkan adalah aduh mati gua. Hari ini gua makan apa ya? Aduh mati gua nih. Hari ini gue mesti lunasin ini. Aduh mati. Yang ada kita benar-benar mati. Alkitab katakan akan memakan buahnya. Tapi kalau kita mengatakan positif, kita memberikan pemikiran yang positif, ya, kita berpikir dari arah yang balik, kita juga akan menikmati buahnya. Kalau orang duniawi berkata, mulutmu harimaumu, itu benar. Ya. Jadi bisa dikatakan, bisa juga ketika kita sedang emosi, ketika kita sedang marah, ketika kita sedang berselisih paham, jangan pernah ambil keputusan. Kenapa? Kan seringkali umumnya, misalkan suami istri lagi berantem, ya kan? Gue nggak suka sama lu gini-gini, udah lu ke laut aja lu, mati aja lu, bener-bener mati ntar. Jadi jangan Bapak Ibu. Next. Ya, Bapak Ibu, ini adalah Thomas Alva Edison. Ya, dia melakukan percobaannya dan dia berhasil pada percobaan yang ke-2000. Tapi pada satu kesempatan seorang wartawan menanyakan kepada Thomas Edison bagaimana rasanya gagal 25.000 kali dalam usahanya untuk menciptakan batu baterai. Ini yang menarik Bapak Ibu. Dia berkata, dia katakan, kenapa lu mesti ngomong kegagalan? Saya bisa sampai hari ini, saya telah menemukan 25.000 cara yang tidak boleh dilakukan untuk membuat sebuah baterai. Sedangkan kamu taunya apa? Sewaktu dia menciptakan bola lampu, dia mencoba lebih dari 2.000 percobaan. Tapi dia bisa katakan, saya tidak pernah gagal satu kali pun. Saya menciptakan bola lampu. Nah, sekarang ini sedang ada proses langkah yang 2.000. Itu adalah proses ini ketika saya membaca ini Bapak Ibu, saya sangat dikuatkan. Saya sangat dikuatkan dan saya sangat yakin saya dengan visinya saya, dengan cita-citanya saya, dengan keinginan saya Bapak Ibu. Dalam satu meeting forum sama tim saya katakan sama tim saya akan membawa perusahaan saya, produk saya SAO ini sekelas Tokopedia. Mungkin saat itu ada yang berkata, wah nggak mungkin. Tapi ketika saya mempersiapkan materi ini, saya membaca artikel ini, saya sangat dikuatkan Bapak Ibu. Thomas Alva Edison bisa. Kalau dulu saya selalu berkata, ya di khotbah saya sebelumnya selalu berkata, Bapak Ibu bayangkan kalau Thomas Alva Edison menyerah di percobaan yang ke-1999, betapa gelapnya dunia. Tapi hari ini Bapak Ibu saya mendapatkan satu perspektif baru, pandangan yang baru, ya kan? Saya menemukan 1999 proses, bukan kegagalan, untuk menciptakan sebuah bola lampu. Sama halnya seperti saat ini Bapak Ibu. Apa yang sedang Bapak Ibu kerjakan? Ya kan? Karir, usaha, ekonomi, jodoh, apa? Ketika kita tidak berhasil, jangan pernah katakan, aduh gua gagal, aduh gua gagal. Kenapa? Kata gagal itu diciptakan oleh dunia untuk mengintimidasi kita kalau kita nggak bisa Bapak Ibu.
Next. Lukas pasal 6 ayat yang 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu, ya, kalau kita punya sesuatu yang positif, jangan sekali-sekali kita mengeluarkan perbendaharaan kata yang negatif. Karena begitu kita mengeluarkan kata-kata yang negatif, ya, di slide sebelumnya saya katakan mulutmu adalah harimaumu. Mulut kita punya kuasa, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita berpikiran positif, kita harus mengeluarkan kata-kata yang positif, bukan kata-kata yang negatif, bukan perbendaharaan yang negatif. Kenapa? Karena ketika kita mengeluarkan kata-kata yang negatif, itu ibarat kita diperhadapkan pada sebuah dinding yang putih, tapi kita taruh dot hitam, dan kita hanya fokus di dot hitam. Kita tidak bisa melihat polosnya warna putih di sekelilingnya. Kita hanya fokus pada yang hitam. Kenapa? Karena itu pola pikir orang pada umumnya. 10 kebaikan, 10 pekerjaan yang diberikan, yang dikerjakan, yang bisa kita nikmati, akan hancur akan bisa dihancurkan oleh satu perbuatan yang negatif. 10 kebaikan yang sudah Tuhan berikan sama kita, Dia memberikan udara, Dia memberikan tempat tinggal, Dia memberikan kuota internet. Tapi satu aja keinginan kita yang kita merasa Tuhan itu nggak kasih kita. Kita bisa berbalik dan kita bisa meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, hindarin. Next. Melangkah dengan iman. Markus pasal 2 ayat 11 sampai 12 berkata, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka yang semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Berjalan dengan iman, Bapak Ibu. Ini adalah kisah di mana orang lumpuh, dia sudah puluhan tahun. Dia tidak bisa jalan. Tapi tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus. Kira-kira Bapak Ibu, ya, kalau kita yang sudah kita yang saat ini sudah mengatakan, aduh nggak mungkin. Besok mau bayar tagihan, besok nggak tahu mau makan apa, besok saya mau sampai kapan begini terus. Karena hari-hari kita sudah terperangkap dalam pola pikir kita. Ya, pola pikir yang mengatakan kita tidak bisa, kita nggak bisa keluar, ya kan? Kita nggak mau, kita males. Katakan jujur aja sama diri kita males. Ya, kita lebih mengutamakan kepentingan kita sendiri. Sehingga apa? Ketika datang saatnya kita harus bayar tagihan, atau kita harus makan, atau kita kepengen bayar cicilan, atau kita apapun itulah. Ya kan? Dan kita akan katakan, aduh kayaknya nggak mungkin nih, oh udahlah hilang lah. Aduh kayaknya nggak mungkin nih, gue mau dipecat lah. Aduh nggak mungkin nih. Aduh gimana ya? Tapi kalau tiba-tiba Tuhan katakan, ayo Hindra, lu bangun jam 6 pagi. Lalu saat teduh, jam 7 lu mandi. Ya. Udah, jam 8 lu jalan ke kantor. Sampai kantor 8:30, pasti ada sesuatu yang baru. Kalau kita mengikuti langkahnya Tuhan, Bapak Ibu, setiap hari Tuhan selalu memberikan kita 24 jam yang baru. Semuanya sama. Yang jahat, yang baik, yang miskin, yang kaya, semuanya sama.
Tapi kalau kita tidak mau melangkah, Tuhan sudah memberikan kita lembaran yang baru dan kita tidak mau melangkah dan kita tetap nego sama Tuhan. Ketika bangun, aduh Tuhan, gue mesti ngapain ya? Aduh Tuhan, gue takut nih datang ke kantor. Aduh Tuhan, saya takut keluar nanti kalau dikejar debt collector. Aduh Tuhan, saya bingung, anak saya nanti bagaimana ya, makan apa ya? Kita terus negosiasi sama Tuhan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kita nggak bisa melangkah. Sehingga apa? Akhirnya kita makin terpuruk dalam permasalahan. Next. Slide terakhir Bapak Ibu. Saya mau cerita Bapak Ibu. Ya, iman yang besar selalu memegang janji Tuhan dan hanya melihat Tuhan saja serta berseru, ini pasti terjadi. Gambar yang kanan Bapak Ibu ini adalah ketika Pak Yabes memberkati kantor saya yang baru, ini baru ukuran yang 21 meter persegi Bapak Ibu, di Mangga 2 Square. Saat itu inilah tim yang lengkap sama saya Bapak Ibu. Ya. 1, 2, 3, 4. Inilah tim ini tahun itu masih tahun 2016 Bapak Ibu. Ya. Yang gambar sebelah kanan itu masih ada almarhum. Ya. Terus gambar yang sebelah kiri ini adalah tim saya saat ini Bapak Ibu. Ketika saya mempersiapkan materi ini, saya ingat sekali sama satu statement dari bos saya waktu itu tahun 2003 2004. Saya memulai waktu perusahaan saya yang pertama kali bangkrut, akhirnya saya memaksa saya harus kerja sama orang. Saya kerja sama orang Singapura. Tahun 2003-2004, bos saya orang Singapura ngomong seperti ini sama saya. Indra, one day you will lead your own team, your own company. Ketika saya mempersiapkan ini, saya nangis Bapak Ibu. Waktu itu, bos saya itu katakan seperti itu, saya menganggap mana mungkin sih, biasa aja. Tapi saya maksudnya nggak berkeluh kesah. Saya cuma ya ibaratnya ada orang yang mengatakan perkataan positif maka saya aminkan. Saya nggak pernah berpikiran sampai buka puasa bareng kemarin sama tim saya di gambar saya yang sebelah kiri itu saya nggak pernah berpikir. Ketika saya mempersiapkan materi ini baru terlintas Bapak Ibu. Seakan-akan Tuhan mengingatkan saya untuk langkah yang harus saya lakukan ke depan. Indra, lu masih ingat nggak 2016 tahun 2003 ada orang ngomong sama kamu seperti ini. 2016 ini tim kamu nih yang baru kecil, yang baru 22 meter persegi. Hari ini kamu lihat, apakah sampai hari ini kamu masih ragu dengan apa yang harus kamu lakukan? Hari ini Bapak Ibu saya nggak tahu apa permasalahan. Mungkin hari ini pandemik yang berkepanjangan membuat kita bingung harus ngapain. Belajar dari pengalaman flu Spanyol tahun 1902 itu butuh waktu 2 tahun. Kita baru lewatin 1,5 tahun. Bisa sampai akhir 2021. Bisa lanjut sampai 2022. Kita nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Tapi biarlah melalui pembawaan materi hari ini Bapak Ibu saya mau mengajarkan. Yuk berpikirlah. Kita flashback Bapak Ibu. Saat ini kita sudah berada di titik di mana Tuhan itu sudah menunjukkan karyanya atas kita. Dia sudah pernah menjawab doa-doa kemustahilannya kita. Ketidakmungkinan yang menurut kita dalam tanda kutip kita nggak bisa. Tapi akhirnya kita bisa hadir sampai hari ini. Biarlah itu menjadi sebuah rema dalam Bapak Ibu sehingga oke. Saya mengajak Bapak Ibu hari ini tentunya. Ya, yuk kita katakan I am possible. Mari kita tutup dalam doa. Bapak yang bertata di surga, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi khotbah hari ini Bapak, isi firman. Biarlah Roh Kudus yang terus memberikan kami kekuatan setiap waktunya Bapak. Apapun rintangan, cobaan, tantangan akan kami hadapi Bapak.
Hamba berdoa untuk setiap yang hadir di tempat ini, biarlah Engkau terus mendampingi kami semua. Hingga pada saatnya nanti Bapa, kami akan keluar sebagai pemenang dan kami akan memuliakan nama-Mu. Memberitakan bagaimana Engkau bekerja atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah pada siang hari ini Tuhan, kalau kami boleh berkumpul di sini Tuhan, untuk beribadah Tuhan melalui media Zoom Tuhan. Aku yakin dan percaya Tuhan tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan, walaupun kami melalui media Zoom, tapi kuasa-Mu tetap nyata Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pada hari ini kalau kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah firman ini disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi berkat buat setiap kita Tuhan. Dan buat hamba-Mu juga kau berkati Tuhan, kiranya berkat-Mu selalu melimpah atas kehidupannya, diberikan kesehatan untuk anak istri beserta keluarga besarnya Tuhan, kau berkati. Supaya kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan atasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan dan wakil gembala kami Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Yabes Marbun dan Bapak Hindra Kumala Tuhan, untuk kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar anak istrinya supaya mereka menjadi berkat Tuhan atas segala apapun yang mereka lakukan Tuhan, kau selalu menyertai mereka Tuhan. Kau juga memberkati pelayanannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, agar apa yang mereka lakukan selalu berhasil Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, GBIC Center Tuhan, agar gereja ini menjadi bertumbuh dan berkembang Tuhan, semakin lebih besar lagi Tuhan. Aku yakin dan percaya Tuhan, gereja ini akan bertumbuh luar biasa Tuhan. Kami akan melihat gereja ini akan menjadi gereja yang bertumbuh besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bekerja untuk berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan dan pengerja yang ada di dalamnya Tuhan, agar mereka menjadi jemaatnya setia dan bertumbuh di dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, Indonesia. Aku berkata Tuhan, Shalom Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk tanah, air, udara Tuhan, untuk Indonesia Tuhan, agar semuanya Tuhan dalam kondisi yang baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk presiden dan wakil presiden Tuhan, diberikan hikmat dan perlindungan Tuhan, agar apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan yang Kau inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk menteri yang ada Tuhan di Indonesia, dari jajaran paling tinggi sampai paling rendah Tuhan, agar dapat memimpin dengan baik Tuhan, dan jauhkan segala praktek-praktek KKN Tuhan yang ada Tuhan, agar bangsa Indonesia dapat bertumbuh dengan baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk DPR, MPR, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, gubernur, kepala daerah, agar mereka Kau berikan hikmat juga Tuhan untuk memimpin lebih baik lagi Tuhan, membawa Indonesia ke arah yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berikan perlindungan dan luputkanlah bangsa Indonesia dari kesakitan Tuhan, dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda Tuhan, agar Indonesia terlepas Tuhan dari pandemi ini dan segera pulih Tuhan, baik dari perekonomian dan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan atas Indonesia Tuhan, Kau berikan hujan keselamatan, hujan pertobatan Tuhan atas Indonesia Tuhan. Kami akan melihat Tuhan pertobatan besar-besaran yang akan terjadi Tuhan atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, agar kedatangan-Mu segera datang Tuhan, dan kami percaya Tuhan agar anak-anak-Mu Tuhan diberkati lagi. Terima kasih Tuhan, kami juga Tuhan berdoa Tuhan agar bangsa Indonesia itu selalu ada di dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar roh-Mu dicurahkan atas Indonesia, biar rencana-Mu terjadi atas Indonesia Tuhan, agar Indonesia lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain Tuhan, kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Aminkan segala berkat yang Kau dengarkan pagi siang hari ini. Diberkatilah Engkau, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah dimanapun kau berada, dan kau akan menjadi berkat dimanapun kau berada. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, terimalah kasih yang berlimpah dari Allah Bapa, penyertaan dari anaknya Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus yang akan terus menyertai kita, membuat kita berani melangkah dengan iman mulai hari ini, besok, sampai Tuhan datang untuk kali kedua. Yang percaya sama-sama katakan amin.